Halo internet, balik lagi di channel Told by Eko. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin perubahan-perubahan apa aja di tahun 2023 ini tentang travel menuju ke Singapura. Imigrasinya juga berubah, airportnya juga, dan peraturan di kotanya juga gimana. Jadi di video kali ini bakal terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu sebelum imigrasi, kedua setelah imigrasi, dan ketiga ketika di kota. Oke, let's start the video. Bagian pertama yaitu persiapan sebelum ngelewatin imigrasi di Singapura tahun 2023, yaitu SGAC atau Singapore Arrival Card. Ini kalian isi dari website SGAC, dari website MyICA, atau kalian download sendiri dari HP kalian, ada aplikasinya. Dan di situ kalian bakal mendapatkan nomor DE atau DE number. Nah, kalau misalnya kalian sama ada anak-anak kecil, dan anak-anak kecil itu nggak perlu isi SGAC ini juga. Jadi kalian bisa mendampingi anak tersebut dan ngelewatin imigrasinya bareng. Dan kalau misalnya kalian jadi kayak trip leadernya gitu, berempat atau berlima orang, itu kalian bisa isinya di SGAC-nya, submitnya yang group submission. Nah, kalian bisa isi di situ dan nggak perlu berkali-kali jadi isinya. Dan pas pertama kali sampai di Changi Airport, nginjekin kaki di Singapura, kalau aku selalu nyalain wifi dulu. Aku pilihnya dari Java MiFi. Dan ini langsung dikonekin ke HP untuk nyalain internet dan buat masuk ke aplikasi MyICA. Di situ buat retrieve DE number-nya dan buat kasih rasa nyaman lah bakal ngelewatin imigrasi. Gak bakal ditanya-tanya karena udah siapin DE number-nya kalau misalnya ditanya. Kemudian bagaimana tentang vaksin? Nah, jadi tahun 2023 ini vaksin itu udah nggak harus 3 kali, udah nggak harus fully vaccinated. Jadi kalian bisa langsung masuk ke Singapura dengan rasa nyaman tanpa harus khawatir bakal ditanya-tanya tentang vaksin. Nah, kalau kalian mau lebih make sure lagi, buka aplikasi Satu Sehat, kemudian convert sertifikat vaksin kalian yang ada di situ ke versi internasional dan pilih negaranya Singapura dan WHO. Nah, kalian di situ dapat digital sertifikatnya. Ya, tapi itu buat jaga-jaga aja sih, kemungkinan besar nggak bakal ditanya. Itu dia yang bagian pertama, yaitu persiapan sebelum ngelewatin imigrasi. Sekarang masuk ke bagian yang kedua. Oke, sebelum masuk ke bagian yang kedua, ini ada sedikit video dari Changi Airport-nya. Karena Terminal 4-nya kan udah buka lagi, dan di situ imigrasinya fully automated, apalagi buat kalian yang pakai e-passport. Check this out. Apabila kalian menggunakan e-passport dan ingin melewati automated immigration gate, pertama-tama kalian siapkan boarding pass dan e-passport kalian, lepaskan topi dan kacamata, kemudian scan paspor menghadapkan halaman yang datanya ke bagian bawah dan dimasukkan sampai full. Setelah itu scan boarding passnya yang bagian barcode-nya. Setelah itu gate akan terbuka, scan thumbprint atau jarinya nanti dikasih tahu yang mana. Dan setelah itu kalian akan menghadapi staf imigrasinya yang untuk security screening. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu setelah imigrasi di Changi Airport. Dan kalau misalnya kalian naik AirAsia dan turunnya di Terminal 4, kalian harus naik shuttle bus. Di situ ada shuttle busnya dari Terminal 4 ke Terminal 1. Memang agak jauh sih soalnya dari Terminal 4 ke Terminal 1, 2, dan 3. Tapi ada shuttle busnya, jadi enak. Dari situ kalian turun di Terminal 1 dan kalian bisa langsung ke Jewel, bisa juga ke Terminal 3 untuk city to train, ada MRT Changi Airport di sana. Nah, kalau misalnya udah sampai di MRT Changi Airport, kalian pastiin ada kartu EZ-Link ya. Kalau enggak bisa beli di situ. Jadi ada 2 caranya. Yang pertama pakai mesin tiket otomatis. Yang satu lagi ada pos staffnya di situ. Kalian bisa tanya-tanya tentang kartu MRT-nya, EZ-Link-nya di situ. Kalian bisa top up. Kalian juga bisa cek saldonya di sana. Tapi pakai bahasa Inggris lah ya, atau pakai Melayu. Bahasa Indonesia mirip-mirip lah. Ngerti juga sih mereka. Dan itu untuk bagian yang kedua. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang di kotanya. Nah, di kotanya ini yang pasti aku selalu nyalain Java MiFi-nya. Itu buat akses internet lah, buat Google Maps sih yang terpenting selama di Singapura. Apalagi excited banget nih, nanti di Singapura kan ada MRT line baru. Dan itu sih kayaknya bakal dalam banget turun ke bawah. Nanti aku mau coba ini apakah walaupun 3 lantai ke bawah, apakah masih dapat sinyal apa nggak pakai Java MiFi. Seharusnya sih masih ya, soalnya di Jepang aja underground banget masih dapat. Kemudian gimana tentang masker? Jadi ke Singapura sekarang udah nggak perlu pakai masker lagi sejak 13 Februari 2023 ya.
itu udah nggak perlu pakai masker lagi, baik itu di indoor, outdoor, atau public transport, MRT, bus gitu-gitu. Dan itu kan udah satu bulan lebih setelah video ini dibuat. Dan aku penasaran sih nanti apakah di sana masih banyak yang pakai masker karena buat jaga-jaga dan udah jadi tradisi mereka, atau udah banyak yang nggak pakai masker. Nah, tonton seriesnya juga nanti bakal ada tentang itu, ngebahas tentang itu. Yang pasti gue excited banget sih akhirnya bisa travel lagi ke Singapura, menghirup udara segar Singapura lagi dan tanpa dihalangi masker. Very nice. Setelah itu kartu EasyLink juga masih bisa dipakai buat kayak bayar untuk di convenience store, 7-Eleven atau Cheers atau sebagainya, dan bisa juga dipakai buat bus untuk keliling di Singapura. Kemudian kafe-kafe dan restoran-restoran yang lebih baru mereka udah nggak pakai cash sih, jadi lebih ke cashless dan mereka terimanya credit card, dan mungkin ada beberapa yang bisa pakai EasyLink juga. Kemudian kalau misalnya kalian nginepnya di kapsul-kapsul hotel, itu biasa mereka nggak sediain handuk, dan juga sabunnya biasanya cuma dikasihnya sabun multiguna satu jenis doang, yang biasanya bisa buat badan, bisa buat rambut. Dan jadi ya, jadi rekomendasinya kalian bawa perlengkapan mandi kalian sendiri. Dan itu dia 3 hal yang kalian harus perhatikan dan siapkan sebelum travel lagi ke Singapura tahun 2023. Dan ini udah di penghujung videonya. Thank you banget semuanya yang udah nonton hingga akhir video ini. Bakal ada video tentang travel ke Singapura lagi tahun 2023, yaitu budget travel lagi ya ke sana. Ada yang baru lagi pokoknya di sana, excited banget. Makanya stay tune kalau mau tahu gimana travel ke sana, apa makin mahal atau gimana. Dan jangan lupa please like, comment, dan subscribe juga. See you in the next video. Dadah.